سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cara mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal bisa dilakukan ketika ziarah kubur. Pahala dari bacaan Al-Fatihah ini bukan hanya untuk almarhum atau almarhumah saja, namun peziarah juga mendapatkan pahalanya. Selain membacakan surat Al-Fatihah, ada beberapa surat pendek yang perlu dibaca sesuai anjuran Rasulullah SAW. Mengirim bacaan Al-Fatihah bisa dilakukan untuk anggota keluarga dan orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Berikut ini tata cara mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama adalah salam kepada ahli kubur. Sesampainya di makam, hal pertama yang harus dilakukan yaitu membaca salam kepada ahli kubur. Berikut bacaannya, yang artinya adalah: Assalamualaikum, hai tempat bersemayam kaum mukmin, telah datang kepada kalian janji Allah yang sempat ditangguhkan esok, dan kami insya-Allah akan menyusul kalian. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah membaca istighfar. Selanjutnya bacalah istighfar seperti berikut ini, yang artinya: aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Yang ketiga adalah membaca surat-surat pendek. Ketika berziarah, hendaknya membaca beberapa surat pendek seperti surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan At-Takasur. Barang siapa memasuki komplek pemakaman, kemudian ia membaca surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Ikhlas, lalu surat At-Takasur, kemudian ia mengatakan bahwa saya memberikan pahala bacaan tersebut kepada para ahli kubur dari kalangan orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka mereka semua para ahli kubur akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, bisa membacakan surat pendek lainnya seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Menurut hadis riwayat Al-Marwazi, Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kalian masuk ke dalam taman makam atau kuburan, maka bacalah Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan Al-Falaq, dan An-Nas. Jadikanlah pahalanya untuk mayat-mayat kuburan tersebut, karena sungguh pahalanya sampai kepada mereka. Yang keempat adalah membaca tahlil. Langkah selanjutnya yaitu membaca kalimat tahlil sebagai sedekah kepada almarhum dan almarhumah. Bacaan tahlil adalah sebagai berikut: La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil sebagai sedekah juga diriwayatkan dalam sebuah hadis Muslim, yang artinya sesungguhnya pada setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, dan setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah membaca doa ziarah kubur. Kegiatan berziarah diakhiri dengan membaca doa ziarah kubur sebagai berikut, yang artinya: Ya Allah, berilah ampunan dan rahmat kepadanya, berikanlah keselamatan dan berikanlah maaf kepadanya, berikanlah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, es, dan embun, bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran.
Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, istri yang lebih baik dari istrinya. Masukkanlah dia ke dalam surga, berikanlah perlindungan kepadanya dari azab kubur dan azab neraka. Lapangkanlah baginya dalam kuburnya dan terangilah dia di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Jika ingin memanjatkan doa untuk orang-orang tertentu, misalnya orang tua, ayah, ibu, atau anak, sebaiknya sebutlah nama mereka sebelum membaca surat Al-Fatihah. Membaca doa ini bertujuan agar doa yang dipanjatkan jelas tujuannya. Ibnu Salah pernah berkata, dan hendaknya ia memperjelas dengan doanya itu kalau ia berdoa untuk si fulan. Nah, berikut ini bacaan doa untuk almarhum atau almarhumah tersebut. Khususan ila ruhi abi, dan nama almarhum atau almarhumah, bin atau binti nama ayahnya. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lahul Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan jika dibaca atau dikirimkan ke orang yang sudah meninggal, yaitu sebagai obat penyakit, dimudahkan rezekinya dan diangkat derajatnya dan hati dan wajahnya menjadi bersinar dan mendapatkan ilmu dan hikmah yang bermanfaat. Itulah cara mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Mari kita amalkan agar doanya tersampaikan kepada almarhum atau almarhumah di dalam kuburnya. Demikianlah cara mengirimkan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.